Bersatunya umat Islam inilah yang akan memuliakan umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh manusia di muka bumi. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka berkumpulnya jamaah haji di mana kaum muslimin seluruh dunia berada di tempat yang sama seharusnya menyadarkan kita semua bahwa yang mempersatukan umat Islam bukanlah faktor kebangsaan, bukan faktor suku, bukan warna kulit, bukan organisasi, bukan partai. Hadirin Masrul Muslimin Jamaah Salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman Islam. Nikmat yang akan menghantarkan manusia kepada kebahagiaan, baik itu kebahagiaan kehidupan di dunia maupun kebahagiaan kehidupan di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua yang pada pagi hari ini hadir di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan salat Idul Adha, salat yang berhukum sunnah muakkadah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari golongan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur juga kita panjatkan bahwa sampai dengan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar dalam melaksanakan rangkaian ibadah Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan dan kesehatan kita ini sehingga kita pun kelak akan bertemu di jannahnya, dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para ulama-ulama serta kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertakan pentingnya ketakwaan untuk menjadi landasan kita di dalam beramal. Sebagai contoh adalah ketika Allah perintahkan ibadah haji misalnya, bahwa seseorang yang telah memenuhi syarat syar'i maka ia wajib untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah kemudian berpesan, "Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekallah kalian dalam melaksanakan ibadah haji itu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kalian padaku ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Jadi takwa adalah modal dasar untuk memperoleh haji yang mabrur. Dengan kata lain bahwa haji mabrur tidak mungkin diraih tanpa bekal ketakwaan. Landasan kita dalam berhaji, landasan kita dalam melaksanakan ibadah haji adalah takwa, bukan karena niatan-niatan yang terkait dengan keduniaan. Misalnya ada beberapa manusia yang melaksanakan ibadah haji hanya untuk pencitraan misalnya, hanya untuk agar dia dikenal sebagai orang yang religius, sehingga kemudian berharap dia akan dipilih dalam kontestasi pemilu misalnya. Sungguh ini na'udzubillah min dzalik. Ya, haji yang seperti ini tidak akan menghasilkan haji yang mabrur. Kemudian yang kedua, dalam ibadah kurban pun demikian, bahwa ibadah kurban yang dilandasi oleh ketakwaan, maka ini akan mendapatkan imbalan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa sesungguhnya manfaat dari binatang yang kita kurbankan ini?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa setiap bulu-bulu dari binatang yang dikurbankan itu akan dinilai sebagai kebaikan. Namun ternyata di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum."
bahwa daging-daging dan darah binatang kurban itu sekali-kali tidak akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketakwaan kalianlah yang akan dapat menyebabkan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya ketakwaan dalam menjalankan amal ibadah. Demikian juga dengan ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan misalnya. Kita sama-sama tahu bahwa di akhir surat Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman betapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena puasanya tidak dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, takwa oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian didefinisikan sebagai imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahi. Takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa adalah ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah ketaatan tanpa keraguan. Takwa adalah ketaatan tanpa kata nanti dulu. Takwa adalah ketaatan tanpa mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dan bertakwa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, untuk mengatur kehidupan mereka dengan hukum-hukum Quran, dengan apa yang menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasul-Nya, maka hanya satu kalimat yang mereka katakan, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mendapatkan predikat takwa ini tidak mudah. Bukan hal yang mudah untuk didapatkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum matsalul ladzina khallau min qablikum. Apakah kalian akan mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian sebagaimana apa yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Apa yang dialami oleh baginda Nabi, apa yang dialami oleh para sahabat, apa yang dialami oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka mengalami berbagai cobaan, mereka mengalami berbagai tantangan untuk mempertahankan ketakwaan mereka itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan hufatil jannatu bil makarihi wa hufatin nar bisyahawat. Bahwa surga itu seringkali dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia, sementara neraka seringkali dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu manusia. Maka nanti akan ada di neraka itu orang-orang yang dijerumuskan ke neraka karena kenikmatan-kenikmatan dunia yang mereka alami, yang mereka dapatkan selama mereka hidup di dunia. Ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka karena jabatan mereka. Ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka karena harta-harta mereka. Ada orang-orang yang dimasukkan ke neraka karena berbagai kenikmatan-kenikmatan dunia tanpa mereka memperdulikan apa yang menjadi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tidak ada sesungguhnya prestasi yang lebih baik bagi seorang hamba kecuali predikat takwa itu sendiri. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Atau baginda Nabi pun mengatakan akramun nasi atqakum, bahwa manusia yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa. Dan tentu orang-orang yang berprestasi terbaik ini, orang-orang yang memiliki ketakwaan ini akan diberikan imbalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin bagi mereka kebahagiaan kehidupan dunia akhirat. Allah katakan inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang bertakwa senantiasa akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar terbaik dari setiap persoalan. Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, kemudian Allah pun juga akan menjanjikan bahwa seseorang yang bertakwa akan diberikan pintu rezeki yang luas dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan ketakwaan pula Allah akan memudahkan segala urusan seseorang. Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan ketakwaan pula
seseorang akan dihapus segala kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan dilipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillah yukafil anhu syai'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah pun akan berjanji membuka keberkahan kepada mereka, baik dari langit maupun dari bumi. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafattahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mencari role model, kita ingin mencari contoh terbaik siapa orang-orang yang bertakwa itu, maka bisa kita lihat bagaimana kisah gambaran dari apa yang dialami oleh dua manusia agung, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang menjadi mimpinya kepada putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau katakan, ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku yang aku cintai, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi an asbahuka fanzur madza tara. Bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aku harus menyembelihmu. Apa yang kemudian menjadi pendapatmu? Apa yang engkau ingin sampaikan tentang hal ini? Kemudian apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Beliau mengatakan, ya abati, wahai ayahanda yang aku cintai, if'al ma tu'maru, kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan menyaksikan bahwa aku adalah menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Mas'ud di dalam memberikan beberapa kriteria siapa saja mereka orang-orang yang bertakwa itu, beliau katakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu harus memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah al-khauf bil jalil. Orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka melakukan berbagai aktivitas perbuatannya di muka bumi ini, mereka akan berpikir mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa adalah al-amalu bitanzil. Senantiasa mengerjakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Berhati-hati dalam melaksanakan berbagai ibadah. Ya, maka kehati-hatian ini pun berkaitan dengan perintah ataupun dalil-dalil yang menguatkan pelaksanaan ibadahnya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ar-ridho bil qalil. Senantiasa ridho terhadap yang sedikit. Maknanya adalah dia ridho terhadap apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hasil dari setiap ikhtiarnya. Ada sifat qanaah, senantiasa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-isti'dadu li yaumir rahil. Senantiasa bersiap diri untuk menghadapi hari penggiringan. Yaumil rahil, yaumil akhir bermakna sama, yaumil qiyamah, yaumil hisab. Bersiap diri untuk menghadapi hari penggiringan, hari kebangkitan, hari penghitungan, hari pembalasan. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau katakan orang-orang yang bertakwa harus memiliki keempat sifat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita merasakan kegembiraan dalam merayakan dan menghadapi Idul Adha ini. Namun jangan sampai lupa dan jangan sampai kita terlena bahwa masih banyak saudara-saudara kita di berbagai negeri di seluruh dunia ini yang sampai dengan hari ini masih dililit dengan berbagai keterpurukan karena penjajahan negeri-negeri kafir. Karena penjajahan bangsa-bangsa kafir yang senantiasa bersikap zalim kepada saudara-saudara kita umat Islam di seluruh dunia. Maka sebagai bagian akhir dari khutbah Idul Adha ini kami ingin menyampaikan bahwa di antara pelajaran terpenting dari ibadah haji sesungguhnya adalah persatuan umat. Ya. Wahdatul ummah, di mana umat Islam dari seluruh pelosok dunia berkumpul untuk melakukan ibadah yang sama, zikir yang sama, di tempat yang sama, dengan busana ikhram yang sama, tanpa peduli batasan negara bangsa, tanpa peduli warna kulit, tanpa peduli suku bangsa dan seterusnya. Semua itu seharusnya mengingatkan kita akan karakter umat Islam, yaitu ummatan wahidah, umat yang satu. Bersatunya umat Islam seluruh dunia lah yang kita harapkan. Bersatunya umat Islam seluruh dunia inilah yang akan menolong
saudara-saudara kita yang sampai saat ini sedang berada dalam tindasan bangsa-bangsa penjajah. Ya, bersatunya umat Islam tanpa adanya sekat-sekat kebangsaan. Ya, bersatunya umat Islam inilah yang akan memuliakan umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan seluruh manusia di muka bumi. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka berkumpulnya jamaah haji di mana kaum muslimin seluruh dunia berada di tempat yang sama seharusnya menyadarkan kita semua bahwa yang mempersatukan umat Islam bukanlah faktor kebangsaan, bukan faktor suku, bukan warna kulit, bukan organisasi, bukan partai. Semua itu adalah merupakan qada. Semua itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya ditujukan agar kita saling mengenal. Tapi sesungguhnya yang mempersatukan umat Islam hanya satu, yaitu akidah Islam itu sendiri. Keislaman kita, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang-orang beriman itu bersaudara. Baginda Nabi katakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seharusnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri khutbah Idul Adha ini untuk bersama-sama bermunajat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita, memberikan berbagai pertolongannya sehingga umat Islam pun kembali kepada kemuliaannya. Dan juga demi keselamatan kita dalam beragama, keselamatan anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita dalam berakidah ini, sehingga kita pun semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya kelak. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wa anta maulana fansurna 'alal qaumil musyrikin wa anta maulana fansurna 'alal qaumil munafiqin wa anta maulana fansurna 'alal qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.